Doa itu di vibrasi, teman-teman. Doa itu di getaran energi, teman-teman. Energi yang kamu pancarkan dalam kamu berdoa, dalam kamu waktu robaka kata ya atiyakal yakin, menghamba kepada Tuhanmu hingga Tuhan yang kamu tuju itu senyatanya hadir di dalam hatimu. Itu vibrasinya ada di dalam ketaatan. Wa ila hadratin. Assalamualaikum. Lahu al-Fatihah. Ar-Rahman. Ya Ibu. Lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Idza kuntum samina wa ata'na. Wattaqullaha innallaha ya'lamu bi dzati sudur. Ayah aidan innahu la ilma lis-sa'ah falatamtarunna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Pertama kita mari memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap kesadaran dalam syukur. Alhamdulillah, Maha Suci Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayati innahu samiul basir. Semoga dalam ridha Allah, dalam fadil rahmatnya, dalam keberlimpahan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah rahimakumullah, dalam sebuah kesadaran hidup yang kita jalani sebuah proses perjalanan manusia dari kelahiran, kemudian kita di dunia, kemudian secara fisik jasad masa pakainya habis. Ada masanya untuk jasad ini, ada masanya, ada batasan yang disebut dengan umur. Bahwa dunia ini ujian, bahwa dunia ini cobaan, bahwa dunia ini adalah proses belajar untuk menjadi hamba yang kehendak Allah. Itu adalah ujian untuk menyatakan selamat kembali kepadanya dalam tatanan selamat. Kemudian berkaitan dengan suatu ikatan
supaya kita tidak hanya pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, kesungguhan yang kita lakukan, momen yang kita jalani, niatan yang kita jaga dalam kemurniannya, tujuan luhur yang kita tetapkan adalah keniscayaan saat kita memproses dalam kefakiran, memproses diri supaya terus terjadi satu peningkatan bahwa untuk dapat memiliki kebutuhan yang kuat butuh. Jadi Anda berdunia menjalankan aktivitas ini untuk menjadi apa, menjadi siapa itu, dan memiliki skill, memiliki keterampilan, bekerja, berkarya, belajar, itu semua dimensinya adalah dimensi yang kita jalani semua ini. Dimensinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, aktivitas apapun, dan akhirnya menjadi manusia seperti apa, menjadi apa dan bagaimananya. Semuanya kita lakukan ini kerangkanya ada di dalam sebuah dimensi kesadaran. Dan ini untuk dapatnya terus terjadi peningkatan selama ruh masih manunggal menyatu dengan tubuh. Itu yang diperlukan adalah kesadaran, sehingga pengetahuan yang Anda peroleh, sains yang Anda dapat, teknologi yang Anda miliki, itu semuanya berpijak pada sebuah kesadaran. Terjadinya sebuah peningkatan kesadaran ini, akan terjadinya sebuah peningkatan yang akan diwujudkan dalam bentuk kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk mengkoneksi segala permasalahan-permasalahan yang ada pada saat kemampuan memecahkan masalah untuk memiliki solusi kehidupan sosial kolektif, solusi untuk kemampuan diri manunggal dan selaras dengan lingkungan, dengan alam. Terjadi peningkatan cara-cara dan pola-pola sistem mekanisme kehidupan yang dikoneksikan melalui pikirannya yang terhubung dengan hati nurani. Ini akan selaras, akan mampu diberi satu solusi. Itu sebagian dari hikmah pada saat kehidupan kita, kesungguhan berdunia kita itu tidak berhenti pada ya'lamuna 'ala dhuhir, tidak hanya berhenti pada pemahaman, tidak hanya berhenti pada tujuan yang sifatnya adalah lahir jasadiah, akan tetapi anil akhirah, tentang batin, tentang kehidupan yang bersifat ruhiyah, itu di dalam batin, di dalam dada, itu diabaikan. Banyak manusia salah sangka akibat sebuah pembenaran, akibat prasangka yang ditunggangi sebuah pola prasangka yang ditunggangi oleh hawa, inwasolta, proses kembali kepada Allah bil akal, dengan egonya
berpusat pada akunya, berpusat pada pengakuan-pengakuan, berpusat pada validasi-validasi, berpusat pada masa kolektif, berpusat pada pujian, berpusat pada like-like yang dituntut. Itu dikira kebahagiaan, dikira itu kedamaian, dikira itu ketentraman. Faktanya akhirnya menciptakan keserakahan, menciptakan ketomaan. Kemudian karena akibat prasangka bahwa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dapat disentuh oleh jabatan, dapat disentuh oleh keuangan, dapat disentuh oleh opini. Opini apapun, opini sains, opini pengetahuan, opini pembenaran, dianggap kebenaran, opini atau pengetahuan, kepolitikan, politisasi, yang menjadi politisasi, itu semua. Apakah salah? Tidak. Tapi yang harus kita luruskan adalah pertama, miliki satu pemahaman, bukan keyakinan. Miliki satu pemahaman yang akan memacu dan memicu kesadaran bahwa dunia dengan segala aktivitasnya, dunia dengan segala aksesorisnya, dunia dengan segala ritualitasnya, itu hanya media, itu hanya alat untuk mengokohkan dan menguatkan niat dan tujuan untuk menyatakan keselamatan, menyatakan kedamaian, menyatakan kesejahteraan sejati, menyatakan kemakmuran yang sesungguhnya, menyatakan kebahagiaan yang murni. Namun pada saat kita mengira dunia itu adalah alat untuk meningkatkan status kehidupan, berdunia untuk meningkatkan, menguatkan ego jasadiah, dunia untuk meningkatkan status melalui anggapan, dengan pujian berarti statusnya naik, dengan seragam statusnya naik, maka dengan uang statusnya itu naik, maka apapun yang Anda lakukan hanya bersifat bahagia, semu, sejahtera, pura-pura, damai, palsu, kesejahteraan, ilusi. Berikhtiarlah dalam menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat pemahaman bahwa orientasi, niat, dan tujuan itu benar, tampak kegagalan di dunia bukan ditempatkan sebagai kegagalan, akan ditempatkan sebagai tidak sekedar penundaan, tapi itu bentuk rahman, sayang, rahim, kasihnya Tuhan. Pada saat kita memahami itu, banyak orang yang prasangka salah.
Kadang yang kita telah mengetahui keberadaan diri, tentang jati diri, tentang Tuhan, kita juga bisa jadi masih larut dengan material. Kita masih larut keberlimpahan, kekayaan. Otak kita selalu yang terbayangkan adalah benda. Saat kamu berdoa tentang keberlimpahan, otakmu mungkin masih menciptakan sebuah perspektif benda. Uang, pakaian, kendaraan. Mungkin begitu. Yang terkadang ini ditunggangi dengan satu pola manipulasi. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak halal dan suci untuk ibadah. Dengan kalimat, ya Allah beri saya rezeki untuk ibadah, untuk guru saya, demi guru saya. Terkadang ini sesungguhnya adalah manipulasi. Bisa jadi. Bisa jadi. Harapan manipulasi itu apa? Saat gue berdoa, ya Allah beri kami rezeki yang banyak, nggak lego. Kemudian ditambahi, ya Allah beri kami rezeki yang banyak, karena ini untuk membantu orang lain. Kemudian Tuhan, oh ngono karepmu, oke, siap. Berarti gue murni, ya tak kei rezeki. Gosok entuk duit, ora tidur nindik fakir miskin. Itu namanya manipulasi. Dikoreksi sendiri-sendiri aja. Kira-kira jenengan doa itu manipulasi dengan Tuhan enggak selama ini? Kira-kira manipulasi enggak? Sadar atau tidak sadar kadang kan manipulasi. Besok enggak. Besok rezeki ini itu enggak meduk-meduk. Ngersula, ya Allah kulompun lelah, kulompun kesel, kulompun ikhtiar lan doa teng jenengan. Nggak usah ngacung. Yang tahu biar diri kamu sendiri dan Tuhan. Sejauh mana kamu telah memanipulasi Tuhan. Sebagai model atau contoh, kamu berdoa, ya Allah beri kami kelimpahan rezeki yang banyak. Ya Allah, saya nggak bisa mujahadah ya Allah. Saya nggak bisa bareng dengan jamaah ya Allah. Motor saya telah sering rusak ya Allah. Mohon ya Allah, beri kami rezeki supaya dapat motor baru ya Allah. Pernah nggak begitu? Semoga doa itu tulus. Kalau tulus dituruti, kalau nggak dituruti berarti manipulasi. Nah sekarang masalahnya dituruti enggak karo Gusti Allah selama ini. Tapi pada saat di dalam benak walaupun kamu berbicara dan berdoa ada unsur kebendaan, akan tetapi kamu yakin ada ketulusan di dalamnya. Jangan ragu, itu dicatat oleh Tuhan. Kamu belum dapat mobil, ya Allah beri saya mobil. Karena kamu belum siap untuk beli mobil. Kenapa? Karena kamu belum punya uangnya.
Kelimpahan itu bukan benda, sayang. Kelimpahan itu bukan masalah benda. Di logika saja deh. Kamu minta rezeki, bayangannya, kecenderungannya adalah rezeki itu Rp, rupiah, S dicorek, dolar, kan gitu kan? Bayangannya begitu. Bayangannya. Kemudian kamu mendapatkan uang itu. Apakah menjamin bahagia? Apakah menjamin tentram? Apakah menjamin damai? Belum tentu. Belum tentu. Kalimatnya dikatakan belum tentu. Akan tetapi jika saat kamu memohon rezeki, bayangannya adalah uang, bayangannya adalah kendaraan, bayangannya adalah rumah. Saya katakan, apakah jika kamu dapat uang, jika kamu dapat kendaraan, jika kamu dapat rumah, apakah bahagia? Jawabannya belum tentu. Tapi jika itu kamu jadikan orientasi hidupmu, niat hidupmu, sepertinya jika telah memperoleh uang, jika telah memperoleh rumah, jika telah memperoleh kendaraan, hidupmu berhenti karena sudah selesai mendapatkan kebahagiaan. Umpama begitu. Jika itu adalah menjadi orientasi hidupmu, belajarmu, studimu, karena supaya dapat pekerjaan, karena dengan mendapatkan pekerjaan memperoleh gaji, dengan gaji itu akan dibayangkan bahagia. Orientasi tujuannya adalah material. Ini tidak lagi kalimatnya belum tentu. Pasti tidak mungkin. Karena tentang damai, kesejahteraan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, itu dimensinya, titik temunya, surganya, nirwananya, widodarinya, hurinnya, turofunnya, itu beda alamat, beda titik temu. Tempatnya berbeda, teman-teman. Gak mungkin. Tempat kebahagiaanmu berumah tangga, akan berumah tangga, itu diterima lamaranmu, kan gitu, atau diijabi kemudian kamu sah bertemu dengan calon istrimu atau calon suamimu, sah menjadi suami istri. Letak kebahagiaannya adalah di ikatan suami istri ini. Wadallah, di ikatan ini. Bukan di jajannya, bukan di air minumnya, bukan di kendaraan yang telah mengantarkan kamu rumah sampai calon mertuamu. Itu hanya alat. Jika itu kamu jadikan tujuan, jika itu kamu jadi tujuan, kendaraan itu jadi tujuan, coba kamu bayangkan, nek tujuanmu kendaraan, tujuannya itu bukan, intinya adalah bertemu dengan calon suamimu atau calon istrimu, tapi tujuannya kebahagiaan, itu kamu anggap bahagia, tentrem, itu adalah kendaraan. Apa jadinya? Apa jadinya? Kamu naik motor gak pernah turun dari motor. Mubeng ae begitu wis numpak motor. Lah kowe jirine arep ketemu calon bojomu nglamar. Enggak, mung tuju aku ki numpak motor. Itu kesenangan. Itu bukan kebahagiaan. Oke? Tapi kesungguhan, rajin,
mencari sistemnya, mencari pola mekanismenya, memanagenya, mengelolanya memang harus dipelajari. Karena itu alat, karena itu media. Iya. Itu alat atau media. Akhir-akhir ini saya sering menekankan hal ini. Doa yang kamu lantunkan kepada Tuhan sepertinya terkadang atau sering atau ada sesuatu yang menjadikan doamu itu sampai pada kamu tingkat ragu karena doamu itu seperti nggak terkabul. Seperti nggak terkabul. Kamu setiap kali sholat, setiap kali melakukan ubudiyah, setiap kali melakukan ngeresah, itu adalah masalah ekonomi. Dan kamu telah berdoa, tapi faktanya ekonomi tetap kesulitan. Wujud keberlimpahan itu bukan masalah sekedar benda, tapi kamu bisa menerima dengan ketiadaan kemampuan kita, itu juga kelimpahan dan keberlimpahan. Teman-teman, kalau Anda memang dikehendaki menjadi hamba yang didekatkan oleh Allah, kalau Anda memang dikehendaki menjadi manusia terpanggil pada kualitas terpilih, maka melayakkan diri kehendak Tuhan itu sampai kamu akan mengalami bersakit-sakit ke hulu. Kamu akan mengalami kesakitan, kelukaan, dan tangisan untuk terjadinya sinkronitas, untuk terjadi sinkron. Kowe sinkron ke dhisik. Doa yang kamu lantunkan, sekarang saya katakan demikian saja. Saya nggak akan ngoreksi satu persatu. Pada dasarnya begini. Doa yang kamu lantunkan itu sesungguhnya semuanya diterima oleh malaikat, dipahat oleh malaikat, ditulis oleh malaikat di langit. Cara menulisnya vibrasi doamu. Doa itu divibrasi, teman-teman. Doa itu di getaran energi, teman-teman. Energi yang kamu pancarkan dalam kamu berdoa, dalam kamu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menghamba kepada Tuhan, hingga Tuhan yang kamu tuju itu senyatanya hadir di dalam hatimu. Itu vibrasinya ada di dalam ketaatan, vibrasinya ada di dalam ketulusan, vibrasinya ada di dalam keikhlasan, vibrasinya ada di dalam kejujuran, tindakannya ada di dalam kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka kamu akan memancarkan energi dan cahaya yang akan memberikan getaran yang disebut vibration, akan menjadi vibrasi ritual. Itu yang akan ditangkap oleh Tuhan. Namun pada saat kamu vibrasi ketaatan, vibrasi ketulusan, vibrasi kejujuran, itu yang menyertai dalam doamu, itu yang menyertai dalam tindakanmu, itu yang menyertai dalam batinmu. Menanggalkan berpusat pada ego. Dicatat oleh Tuhan. Kamu harus percaya. Ini bukan konsep.
Ini kalau ngomong syaratnya kan panjang, saya anggap begini saja. Ini bukan konsep. Faktanya memang seperti itu. Tapi kenapa kok kamu umpamanya kok belum menerima kelimpahan? Kan gitu. Itu sama saja begini. Kowe pengen, kamu ingin ya berada di dalam sebuah upama di suatu tempat. Kamu pengen ke Sumatera, kamu pengen ke gunung, umpamanya begitu. Saya ingin menyendiri di Arktik, saya ingin merasakan di Arktik. Ya Allah, saya ingin di Arktik. Ya Allah, saya ingin di Kutub Utara, ingin menyendiri di Kutub Utara untuk berada dalam kesunyian, sehingga tidak ada gangguan siapapun dalam kesunyian itu, hanya saya dengan Engkau ya Allah. Umpamanya begitu. Ini dicatat oleh Tuhan, doamu diterima. Tapi kenapa kamu belum di sana? Karena kamu di sana harus menyiapkan dirimu, menyiapkan sangune, menyiapkan kendaraane. Kamu berdoa supaya kamu diletakkan di kutub, supaya kamu ingin hidup di kutub. Ya Allah, saya ingin hidup di kutub ya Allah. Itu akan dicatat oleh Tuhan di langit sana. Tapi belum diwujudkan karena kamu belum punya alat transportasinya, kamu belum punya sangunya untuk sampai di sana. Kenapa Tuhan nggak segera menyusuli? Karena mengambil langsung bonggole. Otomatis ini nanti transportnya disiapkan oleh Tuhan, maunya kan begitu. Ternyata kenapa nggak segera dituruti oleh Tuhan melalui semesta, melalui malaikat? Kenapa? Bayanganmu nyaman, adem. Wis dikono mesti adem nih. Gak terima adem, beku. Kan gitu kan. Adem, sunyi, senyap, sehingga kamu membayangkan dapat interaksi langsung dengan Tuhan. Upama lo ini, upama. Kalau orang Islam begini, ya Allah, bisakan kami haji ke Mekah, upamanya kan begitu. Ekono tapi rame, saya ngomong kesunyian dulu, Arktik dhisik gitu ya. Kowe ndonga sedina ping pira wae, ya Allah saya ingin haji ke Mekah ya Allah. Umpama begitu, kok nggak segera dituruti, nggak segera diwujudkan. Kenapa? Karena kamu menunggu kesiapan untuk transportnya, untuk sangune. Kowe ndonga tok, tapi gak nyambut gawe. Kowe ndonga tok tapi boros. Kowe ndonga tok, umpama begitu ya, nggak pernah meningkatkan skill dan keterampilan. Wujud? Ndak. Artinya, Anda saat berdoa ditulis di langit sana. Kenapa ditunda? Kehendak Tuhan supaya kamu mempersiapkan diri kamu. Siapkan diri kamu, siapkan mindsetmu, siapkan batinmu, siapkan mentalmu. Kenapa nggak segera dituruti? Mungkin bisa jadi sudah sungguh-sungguh, sudah bekerja, tapi kok tetap ternyata nggak bisa berangkat ke Arktik. Umpama, kenapa? Itu cara Tuhan melindungimu. Kamu bayangannya indah, nikmat. Tuhan tahu jika kamu berangkat mati. Tuhan Maha tahu, sehingga kamu dilindungi. Itu bentuk Tuhan melindungi, berarti bentuk rahmat rahimnya Tuhan. Maka
Sampai sekian ini nek ndonga rezeki pasti, nek sing apalagi sing rumah tangga pasti duit, pasti kendaraan, pasti rumah, gitu. Nggih. Dan jenengan nek nyuwun gak bain-bain, rezeki yang kathah, halal, suci. Gak bain-bain. Upama kowe dikei 1 miliar saiki brek, mbok nggih apa? Iso memanage enggak? Begitu ku apa? Dadi rentenir, ngutangi wong, kesehariannya saja kita nggak pernah mempersiapkan bagaimana cara memanage diri. Kita nggak pernah mempersiapkan memanage keluarga. Kita nggak pernah memanage anak-anak kita dan keluarga pasangan kita. Kamu selalu minta rezeki yang banyak, dituruti nggak? Kamu dengan keluarga upamanya nggak rukun. Kamu minta rezeki yang banyak. Saat diberi rezeki, saya rukun apa saya tukaran? Jadi rebutan masalah duit. Sing mesti kuwi rebutan. Saiki adem mergo gak enek sing tinggi rebutan. Kan itu. Jadi saat vibrasinya ternyata jika diberi rezeki, alam sudah membaca. Vibrasimu nek kowe duit-duit, kamu akan ada kesombongan di balik itu. Vibrasinya kamu akan lupa niat dan tujuan hidupmu. Maka Tuhan akan menahan yang seharusnya rezeki itu kamu terima, tidak diturunkan lebih dulu. Karena supaya kamu menyiapkan mentalmu, menyiapkan jiwamu, menyiapkan pikiranmu. Kalau saya ngomong pikiran, berarti memanage. Kan gitu. Ayo, jujur-jujuran, jenengan tuh biasa memanage keluarga enggak? Kalimat memanage itu demokrasi secara fair play. Kamu selama ini di keluarga itu memanage apa tidak? Saya kasih contoh, kamu selama ini memanage atau tidak? Saat kamu menjadi suami, kamu hanya keinginan supaya istri dan anakmu itu patuh kepadamu. Apapun yang kamu ucapkan itu dinut bojomu, dinut anak-anakmu. Nah, anak-anakmu itu rodok mbantah sidik, anak koe seneng bantah. Ingin menguasai, ingin mengendalikan, ingin mengontrol anak. Itu jenenge bukan manajemen. Itu namanya kamu menguasai. Iki nek kowe dadi pimpinan, rusak negara. Nah, tapi biasanya yang bersuara lantang, tukang ngeritik pemerintah, itu orang yang modelnya begini biasanya. Bagaimana seharusnya memanage? Tapi saya nggak akan ngomong cerita ini bagaimana memanage sebuah keluarga. Akan tetapi, saat kita ingin mengendalikan orang lain siapapun itu, orientasinya mengendalikan dan mengontrol. Ya. Bukan kesadaran. Karena memanage itu adalah mencahayakan kebenaran, memunculkan kesadaran diri dan di keluarga. Yang menjadi clue, yang menjadi pedomannya adalah kesadaran bagi diri, istri, suami, dan anak-anaknya. Kesadaran. Oke, kalau mau jujur, para suami, kamu pada saat di keluarga ingin menguasai atau ingin membuat sadar? Yang mana?
para istri, selama ini kamu ingin terbebas dari cengkraman. Atau ingin terbebas dalam kesadaran mana? Oke? Sudah menemukan jawaban? Sudah? Sekarang masih berani minta rezeki? Maka tata dulu keluargamu. Itu namanya sinkron dalam membangun kelimpahan, dalam menurunkan kelimpahan. Catatannya di langit gantung, di sana banyak. Akeh sing tulisannya gantung. Enggak meduk-meduk. Gitu. Iki Romo guyon maton ya. Romo melihat persis. Romo diperlihatkan persis. Posisi vibrasimu itu banyak sampai ke langit. Tapi ditahan sama mendung. Ditahan oleh mendung.